warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalat ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru ala taufiqihi wa ibtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami hormati yang kami muliakan Rais atau pengasuh daripada Majlis Salamatus Sudur, Habib Muhammad Hadi Alkaf, juga tuan rumah Bapak Haji Adi, juga beserta keluarga besar, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kami rahmati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan lindungan, inayah, pertolongannya kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan inayah, hidayah, taufiknya kepada kita semua untuk berkumpul bersama di majlis yang kita cintai ini, majlis yang berkah ini, insyaallah, majlis yang insyaallah jaya, insyaallah orang-orang yang berada di dalamnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama, bermajlis bersama, berkumpul bersama di dalam perkara yang baik. Insyaallah Allah berikan kita selalu, Allah arahkan kita selalu di jalan yang baik, sampai wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena permintaan doa yang kita panjatkan terutama di waktu yang mulia seperti ini, antara maghrib dan isya, ataupun di dalam majlis taklim, majlis ilmu, insyaallah doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, diberikan rezeki yang halal, dapat menyalurkan, mengeluarkan, menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang halal yang baik. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan di dalam setiap masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat masalah kita, menyembuhkan penyakit kita, rohani, jasmani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawi, hajat ukhrawi. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita di dalam keadaan terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan nikmat wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini lama kita tidak ketemu, minta maaf banyak gawe kalau bahasa Palembang ini aduh baik, yang bentrok di dalam jadwal kita ini. Nah, maka dari itu kami minta maaf, mungkin lama tidak ketemu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini mudawamah istiqomah, bisa selalu berjumpa dalam hal-hal yang baik, seperti berkumpul di majlis taklim, seperti majlis taklim yang mulia ini, majlis taklim Salamatus Sudur. Di dalam kesempatan yang mulia ini kita bahas sedikit tentang apa yang berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin banyak orang lupa. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita harus mengenal ucapan-ucapan para ulama. Terutama kita mengenal, sering mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang kita prioritaskan. Habis itu kita harus sering mendengar, kalau bisa mendengar hadis-hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kita dengar ucapan para ulama. Nah, ini sebagaimana yang berkaitan dengan nikmat yang kita nak bahas tadi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini ada karangan kitabnya yang terkenal. Kalau kita pernah dengar kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya itu luar biasa, dipakai di kalangan semua kalangan. Nah, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali menyatakan ada 4 nikmat. 4 nikmat ini tidak dirasakan keistimewaan ukuran nikmat tersebut kecuali datangnya 4 perkara. Paham kira-kira? Ada 4 nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, tak dirasakan, tidak mendapatkan keistimewaan, tak merasakan keistimewaan nikmat tersebut kecuali datangnya 4 perkara. Yang pertama, apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Beliau menyatakan la ya'rifu qadral hayah ilal mautah. Tidak ada merasakan nikmat atau keistimewaan ukuran nikmat kehidupan, nikmat hidup kecuali wong yang mati. Ini bakal kaki kita merasakan, kita bakal menjumpai, semuanya akan menjumpai ajal, semuanya akan menjumpai yang namanya wafat, ajal, kematian. Kapanpun bisa terjadi. Baik tua, muda, sehat, sakit, itu seluruhnya besar, kecil, itu seluruhnya bisa terjadi kapanpun datang. Jadi jangan ngerasa yang sehat-sehat, jangan ngerasa aman. Yang sakit juga jangan ngerasa aman. Jadi akhirnya bulan sembuh, tidak tahunya selesai. Ya, banyak yang seperti itu, banyak. Ada yang sehat menjumpai yang sakit. Sakit nih, wong ini sakit parah. Baru-baru ini. Dia menjenguk saudaranya, keluarganya, bukan saudara kandung. Keluarganya yang sakit di rumah sakit. Keluarganya ini sakit parah. Dia jenguk, yang sakit parah tadi itu sembuh. Yang dia jenguk. Beberapa hari yang jenguk yang dalam keadaan tadinya sehat, tak ganti riwayat sakit, tiba-tiba wafat. Nah, ini hal yang semacam ini sudah sering terjadi, seharusnya kita sadar. Nah, ini ajal ini kapanpun bisa terjadi. Maka kita di dunia ini Allah berikan kita nikmat hidup. Kita sekarang hidup, kita diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngerasakan nikmat ini kecuali siapa tadi? Wong yang sudah wafat. Ini pahami. Bahkan para ulama mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la ya'rifuha illal mautah. Kesehatan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kesehatan ini bagaikan mahkota.
mahkota yang indah di atas kepalanya seseorang yang sehat. Kesehatan ini bagikan apa? Mahkota yang indah di atas kepala orang yang sehat. Coba kira-kira ada mahkota kecil tapi indah di pojok kepala kita, kira-kira macam ini ada gitu. Tanpa bantuan kacau, tanpa bantuan, kira-kira macam ini ada gitu. Ada sesuatu yang indah di pojok kepala kita. Tidak tidak bisa jengok. Maka dari itu kadang tidak sadar, orang yang lagi sehat ini tidak sadar dia untuk sehat. Banyak orang yang sehat ini tidak sadar dia tuh punya nikmat sehat. Allah berikan dia nikmat sehat. Dalam artian dia tidak sadar dia sehat, seharusnya dia gunakan kesehatan itu untuk sebaik mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak tidak seperti itu. Banyak dia tidak sadar dia itu sehat, akhirnya dia pengangguran, gawinya minta padahal dia pacak begawi, padahal dia pacak gunakan kesehatan dia itu dengan berbagai macam kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, dia tidak gunakan nikmat sehat itu. Banyak uang kan pacak dia melangkahkan ke masjid, ke majelis, sholat jamaah di masjid pacak sehat, tapi dia lupa nikmat sehat yang Allah berikan, dia tidak gunakan untuk yang baik-baik itu. Nah, pas sakit baru sadar. Ini jadi nikmat sehat ini lebih dirasakan oleh uang yang sudah jatuh sakit. Pas dia sakit baru sadar, ngapola. Aduh, bahasa itu baru. Ngapola pas sehat kemarin aku tidak macam ini, tapi itu sudah percuma. Karena cuma penyesalan. Nah, maka dari itu uang yang sehat kadang tidak sadar, pas sakit baru sadar. Nah, maka dari itu kita diberikan nasihat seperti ini oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita sadar diri. Nah, sekarang kita alhamdulillah diberikan nikmat sehat. Pacak nyingok ini sehat, mata kita berarti sehat. Pacak nyingok gunakan untuk apa? Baca Al-Quran, jingok yang baik-baik. Tapi kalau tidak digunakan hal tersebut bisa jadi cabut mata kau itu alhamdulillah. Sekarang baca nyingok, baca Quran, baca nyingok ngomong soleh, baca nyingok yang baik-baik. Aku bisa jadi kaki nikmat mata yang Allah berikan tadi itu bisa jadi dicabut. Kenapa? Karena dia tidak gunakan untuk hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sakit baru, ya Allah, aku tidak ada aku pas waktu sehat macam ini. Nah, maka dari itu nikmat sehat tidak mengetahui kenikmatan kadar kesehatan ini kecuali dia jatuh sakit atau wong sakit pas tengok wong yang sehat baru ngerasa, ya Allah, begitu berharganya nikmat sehat. Paham? Dia pertama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, itu yang kedua. Tadi kan nikmat hidup tidak diketahui kecuali wong yang sudah wafat. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Fajr ayat 23 sampai 24, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tersirat yang maknanya waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang digiring ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digiring seorang ke neraka jahanam dan dia mengingat, dia menyesal, ngapalah sewaktu hidup di muka bumi, aku tidak mengerjakan ini, tapi percuma. Penyesalan ataupun pengingatan dia seperti itu sia-sia. Kenapa? Karena sudah wafat, karena sudah di hari pembalasan, tidak lagi bisa beramal. Nah, ini jadi nikmat hidup itu adalah nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Terus nikmat sehat tidak diketahui kecuali wong yang sudah sakit. Yang ketiga, ini nikmat masa muda. Nikmat
Masa muda. Masa muda ini nikmat. Allah berikan kepada kita masa muda, kita mampu ini, mampu ini, mampu ini. Pas sudah tua baru ngaso. Pas sudah tua baru ngaso. Tapi kalau di sini kerjanya masih muda-muda galau, masih muda-muda galau. Aku masih muda, kalau mampu. Mampu berjalan naik rumah, ada ke Majelis Salamatus Sudur, mampu. Nah, kalau dari mana rumahnya? Kalau di mana? Banyak rumah jauh-jauh ini, Kak Salim, banyak. Mampu melangkah dari rumah ke Majelis Salamatus Sudur ini, berarti dia itu jiwanya muda. Dia mampukan diri dia. Mungkin dia itu lemah, tapi dia mampukan. Karena ini hal yang baik. Walaupun mungkin umurnya tua, tapi jiwanya muda. Tapi banyak orang yang umur muda, jiwa tuh masjid samping rumah. Masih samping rumah, sholatnya di mana? Karena masih telat, lewat sholatnya. Padahal masih samping rumah. Majelis samping rumah. Nah, ini rumahnya. Sebelahnya nggak apa-apa, tapi tak ada nyinggung yang sebelah sini. Apa-apa kecil-kecil. Dan samping tidak galak melangkah. Padahal ini hal yang baik. Hal yang baik. Nah itu uang yang umurnya muda, tapi jiwanya